Nah, mari kita menjelajahi ilmu yang berbicara tentang sejarah adanya Tuhan, dimana kalau dalam bahasa asingnya itu disebut History of God. Ya, berbicara tentang sejarah Tuhan itu sendiri, kita akan menjumpai tokoh pelopornya di sini, yaitu yang bernama Karen Armstrong. Lalu, apa pesan-pesannya Karen Armstrong di sini dalam berbicara tentang Tuhan? Karen Armstrong ini adalah orang yang mengidentifikasi diri sebagai freelance monotheist. Jadi beliau ini adalah termasuk orang monotheist yang percaya bahwa Tuhan itu satu, tapi dia menganggap dirinya itu freelance. Kalau membaca tentang sejarah, ajaran monoteisme terbesar di dunia kan itu ada 3, yaitu Nasrani, Yahudi, dan Islam. Tetapi Karen Armstrong ini beliau itu unik. Dia menganggap bahwa dirinya itu freelance. Kalau kita artikan freelance itu ya orang yang bebas, hidupnya dia bebas untuk memilih apapun yang menurutnya baik untuk kehidupannya. Beliau ini adalah perempuan, di mana beliau mempunyai karya yang sangat hebat dengan karya-karyanya yang luar biasa sekali. Ada satu kata-kata menarik di sini dari beliau yang bunyinya seperti ini: manusia itu tidak akan bisa menanggung beban, kehampaan, dan kenestapaan. Mereka akan mengisi kekosongan itu dengan menciptakan sebuah fokus baru untuk meraih kehidupan yang bermakna. Nah, maksud dari kalimat ini adalah bahwa Karen Armstrong ini mau menjelaskan secara sederhana saja bahwa tentang kebertuhanan manusia itu sebuah fitrah. Maka kita bisa artikan ketika fitrah itu diingkari, maka orang akan merasa hampa. Manusia akan kebingungan, atau dalam bahasa lainnya, orang itu akan mengisi kekosongan dan kehampaan dengan hal baru. Jadi siapapun orangnya, katanya Karen Armstrong, seateis apapun orangnya, itu dia pasti punya Tuhan. Entah apa itu yang dia jadikan Tuhan, karena orang itu tidak akan kuat dalam hidupnya tanpa makna. Jadi katanya Karen Armstrong, sehebat apapun orang tetap saja dia butuh sandaran. Tidak mungkin ada orang itu bisa single fighter, bisa sendirian mengatasi semua problem hidupnya itu tanpa sandaran. Apakah itu sandarannya sebuah konsep, apakah itu sandarannya kekuasaan, ataukah sandarannya itu sesuatu yang dia anggap kuat, atau apapun itu. Jadi intinya di sini dari kata-kata Karen Armstrong tadi adalah bahwa manusia itu tidak bisa hampa. Dia akan selalu butuh sesuatu yang baru untuk mengisi kehidupannya. Jadi memang Karen Armstrong ini adalah sosok yang luar biasa, sampai dia bisa menulis buku yang judulnya History of God, di mana gaya bahasa yang sering dipakai oleh Karen Armstrong di sini adalah psikoteologis, di mana teologis di sini kalau kita pahami sebenarnya adalah kajian-kajian agama yang rasional. Cuma di sini Karen Armstrong menggunakan pendekatan yang empatik, di mana karena pada saat itu banyak orang yang salah paham. Dikiranya Karen Armstrong ini membela agama Islam, akan tetapi sebenarnya dia tidak begitu. Karena kalau kita lihat di bukunya itu, ketika dia berbicara tentang Yahudi, ketika dia berbicara tentang Buddha, Kristen, dia juga melakukan pendekatan yang sama. Karena memang bagi Karen Armstrong, agama apapun itu dia rasakan sebagai seorang insider. Jadi dia itu empatinya sangat luar biasa sekali, seolah-olah dia itu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan juga. Oleh karena itu,
karyanya Karen Armstrong yang berjudul History of God itu sukses luar biasa. Penyebabnya karena dia itu tidak menghakimi agama apapun. Dia selalu menggunakan pendekatan yang empatik, secara empatik, kemudian mendeskripsikannya secara historis. Jadi di sini Karen Armstrong terbilang orang yang sangat kritis pada zamannya. Dia itu selalu menggali sesuatu dari akarnya. Pemikirannya juga selalu gemilang. Dia selalu melakukan pendekatan seperti ini. Dia selalu mencari mengapa ada kepercayaan yang kayak gini pada zaman dahulu. Asal usulnya dari mana? Siapa sih yang pertama kali menyebutkan itu? Jadi Karen Armstrong bisa berbicara begitu karena dia itu mengalami secara langsung, melihat secara langsung, sehingga gaya pendekatan semacam itulah yang dia lakukan. Itulah uniknya Karen Armstrong di sini, tokoh wanita yang sangat berpengaruh ketika berbicara tentang Tuhan pada zamannya. Dia selalu dalam menilai sesuatu menggunakan pendekatan empatik, sekalipun itu dalam hal agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Nah, problemnya pada zaman sekarang, selama ini orang itu ketika mengkaji tentang agama, mengkaji tentang aliran-aliran dalam agama, biasanya modelnya itu tidak empatik, akan tetapi modelnya itu berjarak, atau bahasa sederhananya itu dengan menggunakan kacamatanya sendiri. Dan nanti ketika pemahaman seperti ini meluas di masyarakat, maka akan menimbulkan suatu masalah. Ujung-ujungnya pasti akan menghakimi sendiri. Ya, kalau menilai agamanya sendiri misalnya, atau aliran keagamaannya dianut, pasti yang selalu ditambahkan dan ditampilkan adalah hal-hal yang bagus dari apa yang ia anut itu. Akan tetapi ketika mulai masuk ke ranah aliran orang lain, masuk ke aliran agama lain, maka disitulah orang biasanya sering mencari kejelekan dan kesalahan dari orang lain. Ketika orang itu tegas dalam pendiriannya itu dan tidak mau melihat perbedaan dari orang lain, makanya saat itu juga akan sangat susah untuk disatukan. Makanya di sini Karen Armstrong adalah tokoh pelopor wanita yang melihat semua agama itu dalam kacamata yang berbeda-beda. Akan tetapi dia memiliki pemahaman yang luar biasa, memiliki pemikiran-pemikiran kritis yang luar biasa, hingga pada saat itu terciptalah karya yang membicarakan tentang Tuhan di buku History of God, di mana buku itu sangat terkenal di dunia, di seluruh dunia, bahkan di seluruh penjuru dunia. Karena Karen Armstrong di sini selalu memiliki pendekatan yang secara empatik, di mana dia seolah-olah bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dan dia itu juga memiliki pemikiran yang gemilang, menggali sesuatu dari akarnya juga. Nah, dari sini kita mendapatkan sebuah pelajaran bahwa kita harus belajar dari tokoh wanita yang satu ini. Tokoh wanita yang sangat kritis, tidak takut ketika menyampaikan sebuah argumen. Lah, pada zaman yang modern, zaman sekarang ini, kita perlu mencontoh sifat atau karakter dari Karen Armstrong.